warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairi Mufi dengan nomor NIM 19061062 akan mempresentasikan hasil tinjauan literatur saya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab kesulitan belajar siswa teknik bangunan dalam meningkatkan kemampuan hasil belajar di sekolah. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Mahatma Gandhi menjelaskan, pendidikan dan pembelajaran merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Melalui pendidikan, perubahan dan transformasi akan muncul. Berbicara tentang belajar pasti berkaitan dengan kesulitan belajar. Pengaribuan 2009 menjelaskan kesulitan belajar itu sebuah hambatan bagi peserta didik dalam proses belajar. Hal ini dikaitkan dengan pendapat Slameto 2003 mengungkapkan adanya faktor kesulitan belajar yaitu faktor eksternal dan faktor internalnya. Faktor internal meliputi sulit penguasaan materi, kurang memahami materi, dan kurang minat, motivasi, dan daya tangkap dalam belajar. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi metode pembelajaran, hubungan guru dengan murid, hubungan antara teman, dan lingkungan belajar siswa. Nah, dari ketiga artikel ini sama-sama menentukan kesulitan belajar, di mana sama-sama menentukan faktor-faktor dari pengaruh kesulitan belajar itu terhadap hasil belajar siswa. Namun, pada mata pelajaran yang berbeda, yaitu pada artikel pertama pada mata pelajaran kalkulus, artikel kedua pada mata pelajaran teknik gambar, dan artikel ketiga pada mata pelajaran mekanika teknik 1. Metode penelitian pada artikel pertama yaitu penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan inferensial sebagai subjek, mahasiswa teknik sipil Universitas Andi J. Mapalopo menggunakan instrumen tes dan non-tes sebagai instrumennya berupa angket. Sedangkan penelitian kedua yaitu penelitian kuantitatif juga dengan metode survei deskriptif sebagai subjek siswa SMA Negeri 4 Tangerang program teknik gambar bangunan dengan menggunakan kuesioner sebagai angket dan metode dokumentasi pada hasil belajarnya. Sedangkan pada artikel ketiga, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode ex post facto menggunakan kuesioner wawancara pada pengumpulan data. Metode dokumentasi pada hasil belajarnya. Sebagai subjek, mahasiswa PTB UNJ Angkatan 2019 dengan mata pelajaran mekanika teknik 1. Jadi, secara keseluruhan dapat kita tarik kesimpulan artikel 1, artikel kedua, dan artikel ketiga umumnya menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, hal-hal yang dapat ditemukan dari ketiga artikel penelitian tersebut. Yang pertama, ketiga artikel penelitian tersebut ada pengaruh faktor ketidakmampuan belajar terhadap hasil belajar. Namun, pada artikel 1 diutamakan faktor hasil belajar. Di antaranya, artikel pertama, faktor kognitif dan faktor sosial, artikel kedua, faktor psikologi dan lingkungan, dan artikel ketiga, faktor sarana prasarana, faktor interaksi, dan metode belajar. Penemuan kedua, ketiga artikel penelitian sama-sama menyebutkan faktor-faktor keinginan belajar menjadi penyebab kesulitan belajar di sekolah. Karena dari ketiga artikel disebutkan peserta didik yang hanya mempunyai konsep diri yang baik tidak memiliki keinginan belajar yang menjamin keberhasilan belajar. Terakhir, penemuan ketiga, pada artikel kedua dan ketiga, peneliti menyepakati bahwa ada pengaruh kesulitan belajar itu dari cara mengajar dosen. Sedangkan pada artikel pertama, peneliti hanya terfokus pada kemampuan awal peserta didik dalam belajar. Keterbatasan penelitian yang didapatkan, belum adanya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor kesulitan belajar itu sendiri. Hal ini dibuktikan dari ketiga artikel penelitian hanya terfokus mengumpulkan data melalui kuesioner dan dokumentasinya saja. Sehingga data yang terkumpul oleh si peneliti masih memungkinkan belum valid. Demikianlah hasil tinjauan literatur saya. Salah dan janggalnya mohon maaf.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.